Tamat sudah kisah kasih Surya Saputra dengan Dewi Sandra. Kesempatan yang diberikan majelis hakim untuk naik banding atau rujuk kembali setelah hakim mengabulkan permohonan cerai mereka tidak lagi berarti apa-apa bagi pasangan yang sempat merasakan manisnya pernikahan selama 5 tahun ini. Meski masih menyimpan harapan untuk rujuk kembali, Surya Saputra tidak berniat mempergunakan kesempatan itu untuk naik banding, apalagi Dewi Sandra. Akhirnya setelah kesempatan tertutup rapat, Rabu kemarin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Surya Saputra menuntut bersama Zeklis yang itu adalah Jeki Boneno. Meski tidak mendapat panggilan dari Polda Metro Jaya, Jeki berinisiatif datang untuk memperjelas status Zekli yang dianggapnya tidak bersalah. Kesel aja ini harus terjadi gitu. Lagian kan saya bukannya sengaja melakukan itu kan. Saya lakukan itu karena refleks, karena saya dirasa serang duluan. Saya nggak menggoda, nggak memegang, nggak apa sama sekali. Mungkin ini gimana ya? Mungkin saudara Danar ada cemburu karena saya nggak tahu karena apa, jadi dia menyerang saya duluan gitu. Tapi saya lakukan itu kan bukan kesengajaan saya pengen ribut sama dia, bukan. Karena saya membela diri aja. Meski telah resmi sebagai tersangka, Zekli maupun Jeki Boneno mengaku siap menghadapi persidangan. Walaupun telah mengakui perbuatannya, Jeki Boneno tetap yakin kalau tindak kekerasan itu ia lakukan hanya sekedar membela diri. Ia pun sempat menghubungi Wulan Guritno untuk mengungkapkan penyesalannya. Saya telepon ke Mbak Wulan dan kita ada SMS-an gitu. Saya mau datang ke rumahnya. Kebetulan waktu itu saya lagi di kantor, jadi saya hari itu nggak bisa. Dan akhirnya pertemuan itu dibatalin karena kasusnya kata Mbak Wulan udah diserahin ke polisi. Sebagai tersangka, siapkah Zekli dan Jeki Boneno seandainya harus menjalani masa tahanan? No comment. Sebenarnya masalahnya kan di sini saya refleks, bukan saya yang memulai kan. Jadi ya saya jalanin aja proses ini. Kalau saya sengaja gitu, saya pasti maksudnya menghindar dong dari kasus ini. Membuat satu permohonan ke Polda untuk tidak menahan, ditangguhkan penahanannya. Alasannya apa aja Bang? Kesibukan. Ya kesibukan pekerjaan. Orangnya kooperatif sama polisi. Setiap dipanggil pasti datang. Tak ada kabar yang tak kami kabari. Berikut pilihan kabar yang kami hadirkan khusus untuk menemani Anda di sore hari ini. Teka-teki bapak dari bayi Pinkan Mambo yang hingga kini masih belum terjawab, membuat kehidupan Pinkan Mambo semakin ramai dimeriahkan dengan nama beberapa laki-laki yang diduga terkait erat dengan kehadiran Alvarezel, bayi Pinkan yang kini berusia 2 bulan. Selain Maizal Riza dan Aditya, belakangan muncul 2 nama tidak dikenal yang disebut-sebut sebagai bapak dari bayi laki-laki Pinkan Mambo. Yang pertama adalah Ivan, yang dikabarkan pernah menjalin asmara dengan mantan vokalis Ratu itu. Selain Ivan muncul nama Sandi, seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta yang juga dikabarkan pernah memiliki hubungan asmara dengan pemilik suara seksi itu. Kalau Ivan membantah, sosok Sandi justru hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Kenyataan yang belum mengarah pada sebuah jawaban itu membuat sikap diam Pinkan semakin memancing gosip tidak sedap. Kabar yang simpang siur membuat ibunda Pinkan di Cemambo akhirnya tergugah untuk mengeluarkan pernyataan. Untuk kesekian kalinya ia menuturkan kalau Pinkan telah melakukan nikah siri dengan seorang kekasih yang berstatus mahasiswa. Udah lama banget sih, aku lupa, sumpah saya lupa. Pokoknya saya ingat cuma setelah Panasonic Awards itu aja. Yang dulu Ratu kan pernah dapat Panasonic Award. Aku dulu ingat kan, itu siri, masih siri lah. Kalau nikah bener pasti harus ada aku dong, gitu. Pokoknya kalau Pinkan nggak show, mereka sama-sama. Tapi kalau Pinkan lagi show, lagi keluar ya, dia kadang-kadang pulang ke orang tuanya. Atau kalau dia lagi ujian ya dia pulang ke orang tuanya gitu. Mengenai sosok menantunya itu, Dice pun menolak untuk bertutur banyak. Saya nggak mau komentar, soalnya gini, kalau saya mengenai pasangan Pinkan, itu cuma Pinkan yang punya wewenang. Aku tidak, gitu. Jadi
Aku kayak gitu tuh aku nggak mau komentar ya. Ya pokoknya anaknya nggak gemuk. Pokoknya mukanya tuh kayak anaknya tuh kayak Reza. Mirip banget ya. Kalau Sandi aku tahu temannya dia memang ada yang namanya itu gitu loh. Semua teman kan saya tahu, tapi kalau Ivan tuh saya nggak tahu. Benarkah menantunya itu adalah putra seorang pejabat hingga tidak bersedia dipublikasikan? Enggak. Mungkin dulunya iya ya, mungkin sekarang udah tidak lagi. Tetapi kan artinya mereka tetap menjaga image mereka ya kan. Artinya mereka juga public figure yang disegani oleh masyarakat, sehingga kan juga nggak mau dong hal-hal seperti ini membawa dampak negatif buat keluarganya atau lingkungan bisnisnya. Seperti Pinkan, Dice juga menjanjikan kalau kesimpang siuran ini akan segera berakhir setelah Pinkan dan pasangannya itu siap untuk mempublikasikan kehidupan pribadi mereka. Pokoknya pada akhirnya nanti juga Pinkan akan cerita semua kok. Cuma yang punya wewenang cerita tuh cuma Pinkan. Nanti biar Pinkan cerita sendiri. Kan lebih seru kalau yang ceritanya yang berhubungan. Kalau kan cuma ngeliat. Sampai siap. Yang jelas kan dia sudah mempersiapkan segala-galanya. Pemirsa, inilah sebuah kabar terkini yang baru saja diliput oleh tim redaksi Kabar Kabari. Tamat sudah kisah kasih Surya Saputra dengan Dewi Sandra. Kesempatan yang diberikan majelis hakim untuk naik banding atau rujuk kembali setelah hakim mengabulkan permohonan cerai mereka tidak lagi berarti apa-apa bagi pasangan yang sempat merasakan manisnya pernikahan selama 5 tahun ini. Meski masih menyimpan harapan untuk rujuk kembali, Surya Saputra tidak berniat mempergunakan kesempatan itu untuk naik banding, apalagi Dewi Sandra. Akhirnya setelah kesempatan tertutup rapat, Rabu kemarin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Surya Saputra menutup kisah perceraiannya itu dengan membacakan ikrar talak. Tadi bacain ikrar talak aja. Ikrar talak saya ke Dewi. Ya hasilnya udah bacain doang. Udah, jadi mulai sekarang udah mulai masa idah lah. 3 bulan 10 hari, 100 hari total. Ini mulai hari ini. Sebelum membacakan ikrar talak sebagai peresmian perceraian mereka, Surya Saputra masih mengupayakan untuk memperbaiki kembali hubungannya dengan Dewi Sandra. Sayangnya niat baik itu tidak mendapat sambutan dari calon mantan istrinya itu. Saya juga nggak berhenti mencoba kok. Hampir setiap saat saya mencoba untuk gimana nih, baik apa enggak sih begini nih gitu. Ayolah gitu. Cari jalan terbaik lagi. Kayaknya ini bukan jalan terbaik deh gitu. Hampir setiap saat saya ngomong ke Dewi kayak gitu. Cuman ya mungkin jalan terbaik buat dia ya cerah, nggak masalah juga saya. Apa yang membuat Dewi Sandra berkeras untuk berpisah, ia mengaku tidak tahu pasti. Dari dianya udah nggak bisa lah katanya. Kalau saya sih kalau dikasih tahu Sur pernikahan tuh sayang sekali Sur. Banyak banget orang ngomong gitu saya. Saya bilang ya memang sayang. Itu yang membuat saya tetap berusaha. Yuk kita usaha lagi yuk gitu. Usaha setiap saat tapi saya gitulah dapat jawaban yang ya udahlah akhirnya ya nggak bisa saya usaha. Penolakan itu akhirnya membuat ia sadar kalau perceraianlah jalan yang terbaik bagi mereka. Mungkin serentetan yang kejadian-kejadian yang buat saya juga semakin lama semakin yakin. Oh iya, itu aja lah. Ada hal yang bisa berubah, ada hal yang nggak bisa berubah. Setelah tidak lagi menjadi suami dan istri, masih adakah hubungan baik terjalin di antara mereka? Saya nggak ngarepin apa-apa, udah jalanin aja lah. Nggak ngarepin kan gimana, jalanin aja lah. Ya mungkin dia udah nggak perlu itulah, nggak perlu support saya, nggak perlu. Mas ini mau kemana ya Mas, kira-kira Mas pakai apa ya gitu. Udah nggak perlu.
Tidak terasa 30 menit sudah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Saya Usi dan segenap kerabat kerja mohon diri dari hadapan Anda. Kita akan bertemu kembali tentunya dengan kabar-kabar yang tak kalah menariknya. Hanya di stasiun kebanggaan kita bersama, RCTI Semakin Oke.